Iman itu tidak menunggu sampai semuanya jelas. Iman itu melangkah dan di tengah jalan melihat berkat, melihat mujizat. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Kembali pagi hari ini kita mau menunggu Tuhan, menunggu firman Tuhan. Karena waktu kita berjumpa dengan firman Tuhan, itu sama dengan kita berjumpa dengan Tuhan. Dan waktu berjumpa dengan Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Kita dapat pewahyuan, penyingkapan. Dan di pagi ini, kita tidak mau diam di tempat. Karena dunia ini terus berjalan tanpa menunggu kita. Kita mau melangkah bersama Tuhan. Kita mau melangkah bersama firman Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita jenuh, kita lelah, biarlah setiap kita kembali dengar firman Tuhan dan biar firman itu membakar lagi semangat kita. Biar firman itu memperbaharui kita. Karena kita tidak dipanggil untuk rata-rata. Kita dipanggil untuk jadi agen perubahannya Tuhan. Kita dipanggil untuk jadi terang. Kita dipanggil untuk jadi garam yang mencegah kebusukan di sekitar kita. Karena di pagi hari ini, saya percaya firman Tuhan akan menyemangati kita kembali. Yang seringkali buat kita tidak melangkah, diam di tempat, jenuh, capek, lelah. Seringkali karena kita mungkin memiliki kegagalan di hari yang lalu. Saya mau katakan, jangan biarkan kegagalan itu jadi borgol. Kesalahan masa lalu jadi tali yang kuat yang menahanmu untuk melangkah. Karena kalau engkau diam di tempat, engkau tidak melangkah, di sana engkau tidak menemukan berkat Tuhan, tidak menemukan mujizat yang dari Tuhan. Paulus berkata, saudara-saudara, dalam Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku. Coba bayangkan kalau Paulus ingat-ingat kesalahan dia, apa yang dia anggap baik, dulu ternyata itu salah. Bahkan dia pembunuh para penginjil, termasuk Stefanus ketika dirajam, Paulus ada di situ. Namanya masih Saulus. Bayangkan kalau dia mengingat-ingat kesalahan masa lalu, mengingat-ingat apa yang terjadi di hari yang lalu. Mungkin dia tidak melangkah dan jadi penulis 2/3 kitab perjanjian baru. Mungkin kita tidak menikmati hikmat Tuhan melalui tulisan Paulus. Tapi Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakang. Saya mencurigai jangan-jangan hari ini yang buat kita tidak melangkah, tidak maju ke depan, karena kita terikat masa lalu, kita takut gagal lagi, kita takut salah lagi. Karena mungkin di hari yang lalu kita punya kegagalan, punya kesalahan. Saya mau katakan, berhenti melihat kaca spion. Karena jika engkau terus-menerus melihat kaca spion dan lupa melihat kaca di depan yang jauh lebih besar tersedia bagimu, kau bisa mengalami kerugian, bisa kecelakaan, bisa hal buruk datang di hidupmu. Padahal Tuhan punya berkat di depan. Tapi karena engkau melihat ke belakang terus-menerus, kau tidak menemukan berkat yang Tuhan mau berikan buat hidupmu, bahkan Tuhan sudah siapkan bagimu. Di perjanjian lama ingat ada Yefta. Ketika namanya diperkenalkan, ini menyebutkan masa lalunya Yefta dan termasuk keputusan apa yang diambil oleh Yefta. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, ini saya percaya bagian ini adalah apa yang Yefta lakukan. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ia anak perempuan sundal. Itu latar belakang keluarganya. Bayangkan kalau Yefta terus melihat latar belakang keluarganya, merasa tidak layak, merasa bahwa bukan orang yang baik, bukan orang yang bisa dipakai Tuhan untuk membuat kemenangan bagi Israel. Bayangkan kalau Yefta terus mengikat dirinya dengan apa yang jadi latar belakang atau masa lalunya, bahwa
ibunya perempuan Sunda. Saya percaya mungkin cerita Yefta tidak masuk di Alkitab. Tapi Yefta ketika Israel butuh pahlawan, Yefta tampil. Yefta maju dan Yefta memenangkan banyak peperangan. Bersama Tuhan, Yefta melupakan yang di belakang tapi mengarahkan pandangannya untuk kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat dia di depan. Jadi hari ini saya mau katakan buat setiap kita, mungkin ada di antara kita yang tidak melangkah karena kita terikat masa lalu kita, terikat hari yang lalu di hidup kita. Pagi ini saya mau katakan, lupakan yang di belakang. Yang di belakang sudah lewat, Tuhan sudah ampuni, Tuhan tahu kekuranganmu, kelemahanmu, kecerobohan, kelalaianmu dalam level rohanimu di hari itu, di hari yang di belakang. Tapi hari ini kau punya level rohani yang naik dan tidak tetap sama seperti waktu di belakang. Jadi naik, melangkah, dan ambil berkat yang Tuhan sediakan bukan di belakang tapi di depan. Jangan tinggal diam. Tadi saya bilang dunia ini terus berputar tanpa menunggu kita. Jangan diam saja, bangkit dari kemalasanmu. Lakukan sesuatu. Baca Alkitab, berdoa, melangkah, dan lihat Tuhan akan memberkati hidupmu. Lalu yang berikutnya, jangan tunggu semuanya pulih baru saya melangkah. Ini motivasi yang salah. Kalau semuanya beres, saya akan melangkah. Kalau semuanya sudah selesai, saya akan melakukan yang baru, yang terbaik. Iman itu tidak menunggu sampai semuanya jelas. Iman itu melangkah dan di tengah jalan melihat berkat, melihat mujizat. Pagi ini jangan tunggu semuanya beres, semuanya pulih baru engkau melangkah. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Ingat ketika bangsa Israel diperintah Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan. Mereka tidak menunggu sungai Yordan airnya surut. Karena waktu perintah itu datang, air sungai Yordan sedang meluap. Nanti kalau kita baca ada di Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Di sana ada kisahnya. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Waktu mereka mau menyeberang, mendapat perintah dari Tuhan untuk menyeberang, air sungai Yordan meluap. Dan mereka tidak disuruh tunggu oleh Tuhan sampai airnya surut. Tapi mereka disuruh melangkah. Dan bayangkan mereka melangkah menyeberangi sungai Yordan. Bangsa ini bukan bangsa yang bangsa perenang, maksud saya, bukan bangsa yang belajar berenang. Mereka baru saja tinggal di padang gurun. Dan mereka mungkin tidak menemukan sungai di padang gurun. Mereka tidak pintar berenang. Tapi Tuhan suruh menyeberang air sungai yang sedang banjir, yang sedang meluap. Tapi lihat, ketika mereka tidak tunggu air sungai Yordannya surut, mereka melangkah. Ketika imam menjejakkan kakinya di sungai itu, maka air sungai Yordan terbelah. Alkitab berkata mereka bisa berjalan di tengah tanah kering tentangan Yeriko, menyeberang ke seberang. Jangan tunggu sampai semuanya pulih, semuanya baik-baik baru melangkah. Kalau engkau mau usaha, mulai usaha hari ini. Doa, minta sama Tuhan tuntun. Kalau engkau mau melangkah, bekerja, kerjakan. Jangan tunda-tunda pekerjaanmu. Jangan tunggu sebentar lagi deh habis ngopi gitu, sebentar lagi deh habis makan roti. Segera makan rotimu, minum kopimu, dan segera selesaikan pekerjaanmu. Jika engkau mau melayani, jangan tunggu sampai semuanya pulih. Daftar pelayanan. Segera daftar pelayanan. Melangkah, bangun dari kemalasan rohani kita. Dan saya percaya waktu kita bisa melangkah, di depanmu ada banyak kebaikan, ada banyak berkat, ada banyak pertolongan, ada banyak kasih sayang Tuhan yang Tuhan siapkan buat hidupmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu. Jadi melangkah. Jika engkau terpanggil untuk memberitakan firman, beritakan, jangan tunggu sampai naik di mimbar gereja. Beritakan kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada temanmu. Beritakan firman. Dan biar banyak orang boleh diberkati. Kamu gak dipanggil untuk rata-rata. Kamu dipanggil untuk di atas rata-rata. Kamu dipanggil untuk jadi agen perubahan. Kamu dipanggil untuk berani melangkah. Kamu dipanggil untuk jadi contoh
bagi orang-orang di sekitarmu bahwa bersama Tuhan kau berani melangkah walaupun mungkin ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini kembali percikan firman Tuhan ini membakar semangat kita untuk kita melangkah, untuk kita tidak diam di tempat, untuk kita meninggalkan apa yang lalu dan kita melangkah ke depan, karena di depan ada kebaikan Tuhan. Karena di depan ada yang terbaik yang Tuhan sudah bayar di kayu salib, disediakan buat hidupmu. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami percaya pagi ini kembali kami diingatkan untuk kami enggak diam di tempat, tapi untuk kami melangkah. Jika masa lalu terus menarik kami ke belakang, pagi ini kami dimampukan untuk melepaskan yang lalu dan mengarahkan pandangan kami kepada berkat di depan yang Tuhan siapkan buat kami. Jika kami berpikir semuanya pulih dulu baru kami melangkah, pagi ini kami bertobat. Kami tahu waktu kami melangkah, di tengah jalan di sana ada berkat dan mujizat. Berkati anak-anak-Mu hari ini, apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan sertai. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat beri kelegaan, yang susah hibur, yang punya masalah utang Tuhan buka jalan, bahkan setiap harapan dan doa Tuhan kabulkan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya mau melangkah karena saya tahu saya adalah garam di dunia ini yang mencegah kehancuran, kebusukan di sekitar saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar, tulis amin, tulis haleluya, atau apapun responmu atas firman Tuhan ini. Kalau mau titip doa boleh, taruh di sana, nanti saya pasti doakan. Kalau saya kasih tombol like, berarti saya mendoakan, sudah mendoakan. Dan jika engkau diberkati dengan Morning with the Word pagi ini, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita, see you